China akui Indonesia negara pembawa cahaya Asia sesungguhnya, bukanlah Jepang. Sahabat bagi-bagi, wilayah strategis Indonesia bisa menjadi raja Asia di medan pertempuran dunia, atau justru bisa jadi rebutan oleh negara-negara dunia, salah satunya adalah Amerika Serikat. Lihatlah Taiwan sekarang menjadi pemantik konflik di Asia karena dibela mati-matian oleh Amerika. Amerika Serikat memang tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan yang diklaim oleh China sejak zaman dahulu. Dan Amerika Serikat sempat menghapus 2 kalimat soal tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan mengakui posisi Beijing kalau Taiwan adalah bagian dari China. Hal itu akhirnya membuat Beijing murka setelah mendapat kecaman dari Beijing. Disinilah posisi Indonesia harus dimainkan. Di saat Amerika Serikat sedang panas, tegang dengan China, dan di saat China sedang dihadapi dengan ketegangan tersebut, China justru menyebut Indonesia adalah pembawa perdamaian cahaya Asia, yang berarti China ingin Indonesia turun tangan untuk menangani masalah ini. Lalu, kenapa Indonesia dan bukan Jepang? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, di saat Indonesia dijajah oleh Kekaisaran Jepang, dunia selalu membuat propaganda bahwa Jepang adalah cahaya Asia. Masyarakat Indonesia dipaksa percaya bahwa Jepang adalah cahaya Asia. Padahal Jepang adalah negara yang terkontaminasi nuklir. Bagaimana bisa bercahaya? Selain cahaya Asia, Jepang juga menjuluki dirinya pelindung dan pemimpin Asia kepada semua jajahannya, termasuk Indonesia. Saat ini, publik Indonesia masih terngiang-ngiang Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Padahal di tanah air Jepang, publik di sana sudah tak tahu lagi. Hal ini karena Menteri Pendidikan telah menghapus sejarah kekejaman Kekaisaran Hirohito. 3 slogan propaganda yang disampaikan oleh King Naruto tadi dinamakan Gerakan 3A. Gerakan 3A diluncurkan bertepatan dengan Hari Nasional Jepang yang merupakan hari kelahiran Kaisar Hirohito pada 29 April 1942. Sendenbu alias kepala departemen propaganda bernama Hitoshi Shimizu-lah yang mempelopori hal ini di Indonesia. Ia menunjukkan tokoh pergerakan nasional Mr. Samsudin untuk menyebarluaskan Gerakan 3A. Sialnya bagi Indonesia, Gerakan 3A kala itu menyasar pemuda umur tanggung, yaitu 14-18 tahun. Para pemuda itu dicekoki doktrin Gerakan 3A, di mana pemerintahan pendudukan Jepang mendirikan sekolah khusus. Hal ini di Jatinegara, Jawa Barat. Mungkin karena sistem pendidikan doktrin 3A mengambil para pemuda tanggung itu, sampai sekarang masih ada alumninya hidup di usia tua. Meski demikian, gerakan itu juga mengalami penolakan oleh pemuda lain. Karena 3A cuma mengajarkan keunggulan Jepang, bukan gerakan kebangsaan yang selama ini ditunggu-tunggu. Setelah tahu tak ada kemajuan berarti soal Gerakan 3A, pemerintah membubarkan program ini. Mereka lebih menggagas pembentukan pasukan pembela tanah air, PETA, Heiho, Gyugun, hingga Gerakan Kepemudaan Kaibodan. PETA inilah yang jadi cikal bakal embrio pembentukan TNI. Bahkan seleksi masuk TNI seperti tes kesehatan, psikologi, hingga akademik masih menggunakan metode peninggalan PETA. Indonesia sendiri saat ini tengah meniti karir jadi salah satu negara berpengaruh di Asia dan dunia. Jalan ini harus ditempuh Indonesia jika mau jadi negara maju. Uniknya, Indonesia ingin jadi negara maju dan makmur tanpa harus menyenggol negara lain, seperti yang dilakukan kebanyakan hegemoni dunia.
Hal inilah yang membuat China meyakini Indonesia ialah cahaya Asia sesungguhnya. Karena membawa perdamaian, cahaya Asia sesungguhnya mungkin membawa Indonesia karena cinta damai. Sahabat bagi-bagi, dengan pernyataan dari China tadi, Indonesia dengan melimpahnya sumber daya alam ini, jika kita kelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi raja. Namun, untuk menjangkau singgasana sang raja tidaklah mudah. Lihat saja, saat ini kita terus diintervensi oleh negara lain supaya tidak menjadi negara yang pintar. Apalagi karena ada dinasti baru yang selalu ada kepentingannya di dalam. Kita selalu dicekoki oleh hal-hal yang membuat kita malas dan hanya ingin rebahan. Belum lagi, negeri ini selalu dihadapkan dengan caci maki terhadap sesama, di mana hal ini hanya akan membuat negeri ini terpecah belah. Ingat, dengan pertempuran kakek nenek kita yang telah memenangkannya. Tapi, hanya dengan adu domba saat ini, kita masih saja bisa dirobohkan. Sudahlah, sahabat King Narto, minat penjajah bangsa ini belumlah pudar. Kini yang berbeda hanya caranya saja. Jika dahulu mereka menjajah negeri ini dengan senjata, kini dengan propaganda dan standar. Tata cara perlawanannya pun berbeda. Dahulu, nenek kakek kita melawan mereka dengan bambu runcing. Kini kita bisa melawan mereka dengan media untuk membuka semua mata anak muda Indonesia. Bagikan dan share video ini bila Anda generasi Garuda. Merdekalah Indonesia seutuhnya.